Selamat datang di video motion graphic yang akan dipandu oleh saya, Fikria Dionisa, selaku mahasiswa Universitas Negeri Padang. Video ini berisikan tentang keterampilan berpikir sebab akibat pada materi persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketika Ananda melihat gambar ini, apa yang terfikirkan? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, benar sekali. Itu merupakan peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, menurut pemahaman Ananda, bagaimana hubungan sebab akibat antara peristiwa Rengas Dengklok dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut ya? Jika Ananda menjawab, peristiwa Rengas Dengklok memiliki dampak langsung dalam kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 karena adanya desakan dari para pemuda. Hebat, karena artinya Ananda sudah dapat berpikir secara kausalitas. Mari sama-sama kita simak penjelasannya. Peristiwa Rengas Dengklok memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap keputusan para pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana desakan dan tekanan dari para pemuda menciptakan rasa urgensi dan memaksa para pemimpin untuk segera bertindak. Akibatnya, proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dengan cepat, memanfaatkan momentum kekosongan kekuasaan dan memastikan bahwa Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan sebelum adanya intervensi dari pihak luar. Setelah mendengar penjelasan tadi, bakal muncul nih pertanyaan baru. Bagaimana ya peran para tokoh sehingga peristiwa Rengas Dengklok mempengaruhi keputusan para pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945? Mari sama-sama kita simak penjelasannya. Terdapat perbedaan antara golongan muda dan golongan tua dalam persiapan kemerdekaan Indonesia mempengaruhi dinamika persiapan proklamasi dan keputusan akhir yang diambil oleh para pemimpin. Berikut penjelasan pemahaman mengenai pengaruh perbedaan pandangan golongan muda dan golongan tua tersebut. Golongan muda yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Soekarni, Khairul Saleh, dan Wikana mendesak agar proklamasi kemerdekaan dilakukan setelah mendengar kabar kekalahan dari Jepang. Mereka berpendapat bahwa penundaan hanya akan memberikan kesempatan bagi Jepang atau sekutu untuk mengintervensi dan mereka lebih cenderung mengambil tindakan yang radikal dan langsung, seperti penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan tidak tertunda lagi. Golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta lebih berhati-hati dan mengutamakan pendekatan diplomatis. Mereka ingin memastikan bahwa proklamasi dilakukan dengan persiapan yang matang dan melalui jalur formal seperti PPKI. Selain itu, mereka khawatir bahwa proklamasi yang tergesa-gesa tanpa dukungan penuh dari PPKI dan elemen masyarakat lainnya dapat menimbulkan ketidakstabilan serta kekacauan.
Tekanan dari golongan muda dan situasi yang mendesak akhirnya mendorong Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Meskipun perbedaan pendapat pandangan sempat menimbulkan ketegangan, akhirnya terjadi kerjasama antara golongan muda dan golongan tua dalam melaksanakan proklamasi. Proklamasi pun dilakukan pada 17 Agustus 1945 yang menjadi simbol persatuan dan kesepakatan antara berbagai elemen perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dia pembahasan mengenai penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok serta akibat yang ditimbulkan dari peristiwa Rengas Dengklok.